Assalamualaikum sekarang aja bres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wanisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. 15 tahun saya berpraktek dokter hewan. Saya merangkum ada 7 kesalahan peternak yang menyebabkan usaha ternaknya itu selalu rugi atau tidak bisa untung, bahkan zonk, sak modal-modalnya habis. Jadi ini dalam berbagai skala, mulai dari skala rumahan sampai skala menengah. Tentu tidak dalam skala yang sudah gede banget. Ya tentu kalau yang sudah gede banget, dia sudah memiliki konsultan, sudah memiliki literasi, sudah memiliki tim dokter yang luar biasa hebat. Tapi dari skala rumahan sampai skala menengah, mungkin rangkuman ini cocok buat jenengan, baik yang breeding atau mengambil keuntungan dari anak maupun yang mengambil keuntungan dari penggemukan maupun penggandaan sapi. Siap? Sekarang ada berikut 7 kesalahan peternak yang membuat usaha ternaknya rugi. Oke siap, sekarang ada bres dimanapun anda berada. Kesalahan peternak yang pertama itu adalah, saya sambil baca biar tidak lupa, tidak memahami porsi pakan minimal sekarang ada yang dianjurkan, sehingga tidak jarang masuk ke kolom komentar curhat maupun di lapangan curhat, dok sapi saya belinya gemuk, pindah ke kandang kok dalam 2-3 bulan ini kok makin kurus, ya kan? Oke, jenengan tidak memahami porsi pakan minimal. Ini selalu saya sebutkan ketika ada orang yang berbicara tentang pakan. Jadi disarankan minimal loh ya, minimal itu berarti paling sedikit. Rumus ini tidak berlaku untuk yang penggemukan intensif. Nanti akan kita jelaskan juga. Jadi dalam kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan dasar seekor sapi, ya, seekor sapi itu membutuhkan 10-12% rumput atau hijauan dalam 24 jam. 10-12% kali berat badan sapinya jenengan dalam 24 jam. Jadi kalau misalkan sapinya jenengan 500 kilo, dalam satu hari minimal dia dapat 50-60 hijauan. Apapun rumputnya, rumput odot, rumput gajah, rumput tegalan, rumput galengan, yang penting beratnya minimal 50-60 kilo. Kenapa kok harus seperti ini? Karena pakan ini akan ada yang di metabolisme, ini hilang ya, di metabolisme untuk hidup, ada yang jadi daging ya, ada yang untuk feses, jadi ampas, jadi sisa. Nah, kalau yang kebutuhan untuk metabolisme saja, untuk nafas, untuk bergerak, untuk lain-lain ya, keringat, ini tidak terpenuhi. Bagaimana dia bisa tumbuh? Simple ya. Kenapa 10-12%? Karena 10-12% inilah yang digunakan untuk 3 kebutuhan. Untuk metabolisme, aktivitas, nafas, pergerakan, pembakaran, dan lain-lain. Butuh lagi untuk tumbuh, baru untuk sisanya untuk feses ya. Paham nggak sampai di sini? Itulah sekarang kenapa kok harus 10-12% dari berat badan dalam 1 kali 24 jam. Nah, ketika jenengan ada rezeki sisa, jenengan bisa menggunakan makanan tambahan. Makanan tambahan bisa berupa comboran, bisa berupa konsentrat. Nah, ini penting, beda comboran dan konsentrat beda. Comboran itu rumusnya adalah 1% kali berat badan comboran dalam kondisi kering maupun basah. Jadi misalkan sapinya dengan 500 kilo, maka dalam 1 kali 24 jam dia minimal dicombor adalah 5 kilo. Berbeda dengan konsentrat. Konsentrat disarankan dalam 1 kali 24 jam yakni diberikan setengah sampai 1 kilo dari total si berat badan sapi ini tadi. Siap?
harus jenengan pahami kebutuhan minimal sapi hijauan 10-12%, comboran 1% dari berat badan, konsentrat setengah kilo sampai 1 kilo. Jenengan sesuaikan saja dengan budget. Oke, siap. Penuhi itu, maka kebutuhan minimal sapi akan terpenuhi. Sisa akan bisa dibuang melalui urin, keringat, nafas, dan feses, dan akan ada pertumbuhan. Jika jenengan bisa memberikan lebih dari itu, maka kebutuhan dasar akan terpenuhi dan tentu akan menjadi pertumbuhan ADG, Average Daily Gain, atau pertumbuhan daging harian. Siap, itu kesalahan yang pertama. Tidak memahami kebutuhan pakan minimal dalam 1 hari. Siap. Kesalahan yang kedua, tidak memahami pentingnya pemberian obat cacing. Sapi yang cindilen kena paramfitomiasis, ya. Sapi yang botol jauh sampai busung, sampai akhirnya muncul masalah sekunder lainnya, ngorok, deprot, kena fasioliasis atau cacing hati, yang itu bisa menular ke manusia melalui makanan, ya. Siap. Jadi pentingnya obat cacing itu baru terasa jika sapinya jenengan sakit, abruk, dan diperburuk dengan cacingan, diperburuk dengan cacing ankylostoma, diperburuk dengan toxocara fasiola. Akan baru terasa bahwa sakit demam bisa sembuh jika tanpa infeksi sekunder dari cacing. Sakit demam menjadi fatal jika ada infeksi sekunder dari cacing Laskar Ngadi. Lalu bagaimana pemberiannya? Jenengan bisa memberikan obat cacing itu sejak pedet usia 1 bulan. Jika tidak ada indikasi sebelum itu cacingan Laskar Ngadi, jika baik-baik saja, oke. Lalu induk bisa jenengan berikan obat cacing pada saat pedet usia 14 hari. Wes tak kasih kata kunci. Lalu obat cacing yang bisa jenengan berikan bisa pakai Ferm-O, Wormzole, Albenol, Flukisid, Nemasol, dan lain-lain. Oke. Kalbazen juga bisa. Nanti saya kasih tulisan biar jenengan bisa men-screenshot dan membelinya di poultry shop atau toko peternakan atau dokter hewan setempat. Nah, dosisnya tergantung dari obat yang jenengan berikan. Rata-rata satu bolus itu untuk 200 sampai 300 kilo. Tinggal jenengan bagi. Kalau sapinya jenengan 600 ya berarti dikasih 2. Kalau sapinya jenengan 100 kilo berarti dikasih separuh. Simple. Dan diulang setiap 3 bulan sekali, kecuali dalam posisi bunting. Oke. Kesalahan yang ketiga dari Laskar Ngarit yang menyebabkan ternaknya nggak bisa untung, bahkan rugi, bahkan hilang modalnya. Tidak memahami potensi diri atau memaksakan diri. Jadi Laskar Ngarit terkait dengan potensi diri selalu saya bilang, peliharalah sapi sesuai dengan potensinya jenengan. Kalau jenengan hanya memiliki hijauan, jangan ke penggemukan intensif. Kalah. Jenengan kaya akan rumput tetapi tidak bisa memenuhi ampas tahu, tidak memenuhi comboran, tidak bisa memenuhi konsentrat karena kelangkaan bahan. Jenengan sudah beli bahan di usia 2 tahun, mau jenengan genjot tapi punyanya cuma rumput, pasti akan mengalami penyusutan Laskar Ngarit. Siap itu. Tapi kalau misalkan jenengan punya potensi ampas tahu, ampas dele, bekatul, ya, dan lain-lain misalkan ya, tapi jenengan memaksimalkan pasti untung. Ya, jadi pahami potensinya jenengan. Jika jenengan tidak memiliki potensi comboran yang melimpah untuk penggemukan intensif, maka jangan masuk ke penggemukan intensif. Mending penggandaan, beli kecil digedein, dijual dibagi 2. Beli kecil digedein, dijual dibagi 2. Atau beli sapi rusak atau beli sapi sakit tapi yang tidak sampai kronis. Ya, diobati, digemukkan dengan hijauan, diberikan obat cacing, diberikan comboran konsentrat sedikit supaya dia bisa menghasilkan berat badan yang lebih. Siap, jangan memaksakan potensi. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak mempersiapkan kandang semestinya. Ya, tidak mempersiapkan kandang semestinya, sehingga yang terjadi adalah sapi yang beli dari pasar, sapi beli dari belantik, beli dari teman dalam kondisi bagus, kaki-kakinya simetris ya, menjadi rusak ketika nyampe kandangnya jenengan, alasnya licin, alasnya tidak rata, alasnya pakai gelodok kayu seperti itu. Jadi bukan berarti harus mewah, tetapi minimal kita harus mempersiapkan kandang untuk kebutuhan minimal si
sapi tersebut. Jangan dipaksakan, siapkan kandang dulu, tidak usah terlalu tidak usah terlalu mewah, yang terpenting terpenuhinya kebutuhan standar dari si sapi yang kita beli tersebut. Siap. Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada. Sedang kesalahan yang kelima dari Laskar Ngarit terkait dengan kenapa keusahaannya sulit untuk untung. Yang kelima adalah khusus untuk yang breeding, dia tidak memahami siklus birahi dengan baik dan tidak memahami pola pelaporan pada inseminator yang tepat dan benar. Laskar Ngarit, bagaimana kita mau bisa masuk pada pola yang hebat, pola sekali kawin atau 2 kali kawin langsung jadi, kalau kita deteksi birahi masih awam. Pola pelaporan kapan sebaiknya lapor, kapan sebaiknya dikawin suntik, kita masih awam banget. Itu kita tidak menguasai. Maka dari itu Laskar Ngarit, video saya banyak membahas tentang pola-pola dan siklus birahi dengan pelajari. Jadi yang kelima, kesalahan yang kelima adalah tidak memahami siklus birahi dengan baik dan pola pelaporan yang tepat dan terarah. Jadi pasti terlambat, terlalu cepat lapor ya tidak jadi, terlambat lapor ke inseminator juga tidak jadi. Yang terjadi adalah birahinya akan sia-sia, birahi yang tidak sampai terjadi keputingan. Laskar Ngarit ya. Yang keenam, ini penting ya. Yang keenam ini penting, tidak memahami situasi kapan harus membeli sapi dan kapan harus menjual sapi. Di sini ego peternak biasanya bermain. Ego dalam arti apa? Ego dalam arti ikut-ikutan. Ada tetangganya beli sapi super, ikut beli padahal harganya lagi mahal. Ada tetangganya beli sapi betina yang diinfokan bunting, dia ikut-ikutan beli sapi betina pada saat yang sedang mahal. Jadi kapan harus membeli dia harus tahu, dan kapan harus menjual juga harus tahu. Laskar Ngarit. Jadi kesalahan yang keenam adalah tidak memahami kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Ini tidak ada kaitan dengan kepanikan ketika sapi sakit. Ketika sapi sakit itu dalam kondisi yang memang kita panik dan tidak ada pilihan. Jadi biasanya diputuskan untuk dijual. Oke, Laskar Ngarit. Sedangkan yang ketujuh, nah ini yang terpenting, yang terakhir adalah peternak tidak memahami kapan sapinya sakit dan kapan harus segera manggil dokter, sehingga yang terjadi muncul masalah sekunder, muncul masalah kedua, muncul masalah ketiga, muncul komplikasi. Dari yang semula hanya demam muncul masalah depro, dari yang semula demam muncul masalah ketosis, dari yang semula kembung sampai asidosis. Jadi peternak tidak memahami kapan sapinya sakit dan kapan harus segera ditangani. Jadi ketujuh kesalahan yang tidak memahami dan tidak mempersiapkan inilah yang menyebabkan peternak itu usahanya jarang mendapatkan untung. Dan itu saya rangkum dari 15 tahun kita berpraktek. Saya simpulkan, yang pertama adalah tidak memahami porsi pakan minimal per hari, sehingga yang terjadi sapi mengalami penyusutan. Oke, tidak membiasakan memberikan obat cacing. Yang terjadi adalah sapi semakin kurus, buncit, dan jika muncul masalah, akhirnya komplikasi. Yang ketiga, tidak memahami potensi diri, tidak memiliki potensi comboran, memaksakan untuk penggemukan intensif, tidak memiliki hijauan yang melintah, merawat dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, tidak mempersiapkan kandang semestinya, sehingga beli sapi kondisi bagus, nyampe kandang menjadi drop dan turun kondisinya. Yang kelima, tidak memahami siklus birahi dan pola pelaporan, sehingga yang terjadi adalah sulit bunting, terlambat bunting, dan waktunya terbuang sia-sia. Yang keenam, tidak memahami kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Itu terkait kapan harga sapi murah dan kapan harga sapi mahal. Karena bagaimanapun juga harga sapi itu juga fluktuatif. Maka jenengan harus mampu memahami dan hanya jangan menuruti ego jenengan sendiri. Siap. Sedangkan yang ketujuh, tidak memahami bahwa sapinya sakit dan harus segera ditangani, sehingga yang muncul adalah masalah sekunder, asidosis, ketosis, ambruk yang semakin parah, komplikasi, dan lain-lain. Siap? Laskar Ngarit Bros dimanapun Anda berada. Mohon maaf kalau video kali ini agak bising, karena memang saya membuatnya di saat anak-anak saya sudah bangun dan beraktivitas. Matur nuwun, semoga 7 kesalahan peternak yang menyebabkan usaha ternaknya tidak berhasil atau tidak untung mampu memberikan sedikit wawasan dan edukasi untuk jenengan semua. Please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video ini agar
informasi ini menyebar ke peternak di seluruh Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar kami benar-benar semangat.